kan lumayan rame tadi. Ini main PS, pantas kan main PS. PS nah. Oh, main berapa hari main PS? Ayo Itu malam. Sudah jadi apa itu sudah jadi kecanduan atau belum? Kecanduan sih. Bos menjadi buat biasa, tapi ini buat hobi. Ipang sama saya kau punya Facebook tuh seberapa tahun kau Facebook? Ipang Sentrum. Ipang siapa sih kau Facebook nih? Facebook. Ipang Sentrum. Berapa tahun? Jawab sih. Tahun 6 tahun. Tapi tetap kau masih main sampai sekarang. Asli. Kenapa kita masih main terus itu? Apa Facebook? Padahal ada aplikasi lain. Kenapa? Tergantung. Macam kalau apa nih kita ikut perkembangan zaman, tapi kalau itu masih update ya kita ikut terus. Apalagi sekarang kalau sudah tambah ada TikTok. TikTok sudah mulai muncul. TikTok ini sekarang nih hampir semua kalangan, hampir semua umur, rata-rata hampir semuanya main ini TikTok. Ya itu kan ikut perkembangan zaman. Baru tahu baik TikTok nih. Dia ini ada banyak apa? Ada banyak apa di sini? Pasti. Ada banyak apa? Bukan Bukan nggak maksud dia punya apa? Ada yang goyang, ada yang apa nih kayak buat spoiler film. Ada yang pakai foto-foto. Pokoknya apa tuh kak ini aplikasi nih? Hampir semuanya tuh bermain tuh ke ini aplikasi nih. Maksud dia berdampak nih. Kalau sampai sekarang tetap eksis sih di aplikasi. Padahal awal-awalnya kan orang paling anggap sepele saya ini aplikasi. Tapi kalau lihat sekarang ini main kesini ini aplikasi orang makin tiap hari gunakan. Sampai ada yang bisa menghasilkan uang lagi dari TikTok. Jelas saya tambah lagi COVID begini kan orang di rumah aja. Jadi menteri mau ya. Ini aplikasi andalan sudah istilahnya sampai tahu bisa meningkatkan kita punya apa ekonomi mungkin dari kita jualan atau endorse bisa juga. Bisa gitu. Apa sekarang kan banyak endorse istilahnya mereka memanfaatkan mereka punya apa ketenaran begitu atau apalah supaya untuk menarik perhatian mereka punya apa barang-barang yang untuk dijual kan apa tuh deh bahasanya saya juga hampir bingung nah. Tapi kalau saya lihat kalau dari PS itu kan sudah apa banyak updatean dari PS mulai dari PS2 mulai dari Nintendo PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 lagi hampir semua orang nikmati terus ini game nih ini apa PS5 bukan ngomong apa sih tapi apa ya istilahnya ini game nih semua orang bisa nikmati tuh ini game nih semua orang bisa lah tiap kalangan bisa habis mulai game mobile PUBG ini apa lagi PUBG dan apa sih Mobile Legend Free Fire tuh yang paling meresahkan Free Fire. Wah itu terlalu sangat meresahkan. Kesian kita pada Aden. Apa mereka punya istilah Free Fire FF? Aduh, bocil aduh itu sampai ada yang beli skin kan? Beli pulsa kan? Top up. Aduh itu uang pakai uang semua itu tuh. Tapi tahu lagi mungkin kita tahu tuh. Mungkin dari game kan buat mereka senang atau apalagi situasi sekarang juga ada COVID lagi begini istilahnya mereka mencari hiburan di saat situasinya bisa dibilang meresahkan begitu tuh berbeda dengan situasi sebelumnya tuh makanya kita lihat saja sekarang anak-anak kecil hampir jarang pegang buku mereka sekarang ada yang pegang HP buruk kebaikan main game ada yang mulai nonton YouTube sulit. Ini istilahnya hampir jadi budaya sudah. Bukan hampir sudah jadi budaya sudah. Kencang. Karena pandemi COVID ini kan mau terima kita efek di rumah aja tuh. Iya. Jadi kita lakukan, di rumah mau terima ya di rumah HP, atau digital. Iya, kebaikan kalau tidak digital. Kalau tidak paling tidur. Rebahan. Mau suruh baca buku ya? Berat. Apalagi sampai saya lihat, maksudnya kita yang kaum milenial untuk hampir membaca buku tuh mungkin ada beberapa persen lah. Dari 100% mungkin hanya 20% atau 30%.
apa ya, kaum milenial yang masih apa ya, baca buku. Saya juga salah satu termasuknya yang ya hampir tidak pernah baca buku. Saya baca buku nol memang, aduh. Saya baru buka langsung aduh off. Tapi saya senang baca berita-berita di internet. Apalagi saya. Maksudnya kita kan hampir ikut updatean tuh informasi terbaru baik dari kita punya daerah di NTT. Istilahnya kan apa ya, sekarang kan kita harus apa lebih banyak membaca informasi tentang COVID tuh, terkhususnya kita di NTT begini kan. Bukan memang apa saya juga saya terlalu bosan kita kuliah selama ini masih tetap online begini, apa saja offline tuh bagaimana Bilang mau kita sebelum editan ini kan, sebelum apa ya? iya semua istilahnya bukan ada pengaruh paling besar. Nah itu baik kita tuh waktu kita kena COVID itu kita semester 4 tuh istilahnya ilmu dasar yang kita punya jurusan tuh kita sudah belajar tuh. Nanti kan tinggal di semester begini kan kita tinggal mulai menyusun kita punya TA. Buat dengan pandemi begini itu kan tahu pemahaman sendiri sih. Kalau tahu baru dari awal ya kalau tidak paham. Iya betul. Pandemi sekarang ini tergantung sekarang tuh IP itu diukur dari punya jaringan kuat. So itu yang paham. Tapi kau percaya tidak dari IPK tuh istilahnya bukan ngomong apa sih kalau saya bisa bilang IPK tuh hampir tidak menunjukkan bahwa kita tuh mampu untuk itu semua mata kuliah. Kau percaya tidak? Maksudnya ada apa ya? Ada yang banyak bilang itu nilai itu kesian dari dosen ke apa ke bahasa. Bukan saya mengiyakan itu omongan, tapi saya bisa lihat kita situasi sekarang kita COVID, kita punya perkuliahan seperti apa. Ada yang masuk, ada yang tidak. Kaget-kaget sesudah ujian. Terus tidak masuk. Tergantung perspektif orang tuh. Iya. Kenapa mana? Tiap orang punya Berbeda. Tapi rata-rata memang begitu. Memang begitu. Faktanya memang begitu. Tapi kembali lagi, maksudnya kita menilai seperti apa. Kalau memang kita mau belajar, tidak harus dari dosen juga. Kalau kita memang mau untuk maju, mau untuk belajar, tidak harus dari dosen. Masih banyak referensi. Orang kan banyak yang bilang Google itu lebih pintar dari manusia. Tapi Google itu siapa yang buat? Manusia. Tapi mau bagaimana? Memang semua yang kita mau belajar ini ada semua tersedia di Google tuh. Tapi apa ya orang bisa bilang? Apa kok orang bisa bilang? Maksudnya kalau kita hanya belajar dari internet atau apa tidak dapat feelnya itu tidak dapat tuh dari kita. Harus ada yang orang yang membimbing kita, memberikan kita informasi, memberikan kita penjelasan tentang ini. Kalau kita hanya sekedar membaca dari internet juga agak lumayan bisa diterima, bisa masuk di otak juga lumayan saya itu. Memang sekarang ketergantungan pada pengantor oleh Google. Kita mau cari tugas Google. Semua Google. Betul. Tutorial Google. Hampir semua. Kita mau lihat tutorial penyusunan kita tugas akhir, penomoran apa kan. Dulu yang kita masih nakal-nakal, tidak mau belajar waktu SMP, SMA untuk penyusunan itu yang mata kuliah, mata pelajaran tipu. Itu kan manfaat sekali kalau kita sekarang. Bagaimana kita tahu ini marginnya. Tapi dengan era sekarang, era 4.0 ini kan di SMA, SD, SMP kan bilang tidak ada kan karena bilang di era 4.0 ini itu sudah bilang kita sudah tahu semua jadi mata kuliah itu dihapuskan. Iya bisa jadi juga. Apalagi semua apalagi kita bisa lihat kita ada adik sekarang ini bukannya kita ada yang sudah masuk sekolah atau apa, yang masih umur 4 tahun itu sudah bisa untuk ini mengelola ini aplikasi ini HP nih. Mereka mau nonton YouTube. Padahal hanya simbol saja tuh, mereka sudah dalam ingatan simbol YouTube. Pernah lihat sampai keponakan umur baru 3 tahun, dia tahu baca, tapi dia tahu ini buka WA, VN. Dia sampai bahas di VN, dia mama dia teman ada voice note, ada chat dan dia mama dan dia teman, dia bahas pakai VN. Ada bagus sih, ada bagus. Tapi kebanyakan lari ke hal buruk sih. Itu tergantung kita. Memang teknologi ini lebih mempermudah kita punya kehidupan untuk semua. Mulai dari pendidikan, banyak mulai dari penyaluran bantuan ekonomi apa kiri kanan sekarang kan sudah mulai sistem online sekarang. Maksudnya
tidak, kalau dulu kan masih mungkin surat menyurat mungkin dari surat menyurat atau apa. Sekarang kan tinggal mungkin dari pimpinan di sana tinggal informasikan lewat aplikasi-aplikasi yang ada, tinggal informasikan ke mereka punya bawahan-bawahan bahwa ini ada brand bantuan apa dalam situasi COVID begini tuh. Situasi COVID begini kan penyaluran bantuan bansos apa kiri kanan kan kita bisa lihat saja.